Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Kustili Diatama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan judul Deteksi Keberadaan Bakteri Escherichia coli O157H7 pada feses penderita diare dengan metode kultur dan PCR. Latar belakang. Menurut WHO, penyakit diare merupakan salah satu penyebab utama kematian balita di negara berkembang. Angka kejadian diare pada anak tiap tahun diperkirakan 2, miliar dan lebih dari setengahnya terdapat di Afrika dan Asia Selatan. Akibat dari penyakit ini lebih berat dan mematikan. Secara global, tiap tahun penyakit ini menyebabkan kematian balita sebesar 1,6 juta. Di negara Indonesia, diare merupakan masalah kesehatan masyarakat karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dan parasit. Penyebab diare terbanyak kedua setelah rotavirus adalah infeksi karena bakteri Escherichia coli. Escherichia coli adalah kelompok utama enterohemoragik yang dapat menimbulkan penyakit hemoragik kolitis yang ditandai dengan diare, berdarah, dan sindrom uremik hemolitik yaitu infeksi saluran kencing. Strain IHIC memiliki faktor virulensi intimin yang berperan dalam proses penempelan dan pelekatan pada sel epitel saluran pencernaan yang memproduksi hemolisin sehingga menimbulkan diare berdarah. Infeksi bakteri E. coli pada manusia ditandai dengan manifestasi klinis yang luas, mulai dari tanpa menunjukkan gejala klinis atau asimptomatis sampai terlihat adanya diare berdarah atau tanpa berdarah. Manusia yang terpapar oleh kuman E. coli disebabkan oleh kontak langsung dengan hewan infektif atau akibat mengkonsumsi makanan seperti daging, buah, sayur, air yang telah terkontaminasi, serta susu yang belum dipasteurisasi. Penyakit diare masih menjadi masalah utama di Indonesia yang perlu penanganan dan kajian dari berbagai aspek. Penyebab kesakitan dan kematian akibat diare tidak dapat diketahui secara spesifik. Hal ini dikarenakan sebagian besar diagnosis yang dilakukan oleh tenaga medis tidak berbasiskan hasil pemeriksaan laboratorium, tetapi hanya berdasarkan diagnosis klinis. Untuk itu, pemeriksaan laboratorium sangatlah penting sebagai penunjang dalam pemeriksaan diare. Beberapa metode konvensional yang digunakan untuk menentukan adanya bakteri E. coli O57H7 pada sampel baik itu makanan, minuman, ataupun pada feses penderita antara lain metode biakan atau kultur, uji biokimia, dan uji serologis. Metode tersebut mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lama, jumlah sampel yang banyak, dan metode pembacaan hasil yang tidak tepat. Teknik PCR adalah salah satu teknik molekuler yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh E. coli O157H7. Metode ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat menghasilkan aplikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, membutuhkan jumlah sampel yang sedikit, dan metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan diagnostik konvensional atau kultur. Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya efisiensi waktu dalam pemeriksaan penyakit diare, maka perlu dikembangkan satu metode yang cepat dan sensitif dalam mendeteksi penyakit diare antara lain dengan menggunakan teknik PCR. Tujuan pemeriksaannya untuk mendeteksi bakteri E. coli O157H7 pada feses penderita diare dengan metode kultur dan PCR. Metodenya, jenis penelitian ini adalah eksperimen untuk mendeteksi keberadaan
bakteri E. coli O157H7 pada fase penderita diare dengan metode kultur dan PCR. Hasilnya, nama karakteristik sampel. Penelitian ini melibatkan 28 penderita diare, terdiri dari perempuan sebanyak 35,71% dan laki-laki sebanyak 18 orang 64,29%, dengan usia termuda 3 bulan dan tertua 7 tahun. Yang terbanyak umur antara range 1-7 tahun 15 orang 53,57%. Dari data klinik, sebagian besar pasien mengalami gejala dengan frekuensi muntah sebanyak 78,57%, demam sebanyak 71,49%, gejala dengan perut kejang sebanyak 3,57%, sakit perut 10,72%, gejala dengan dehidrasi ringan hingga sedang sebanyak 35,72%, tinja encer sebanyak 64,29%, dan tinja dengan lendir 71,86%. Identifikasi dan deteksi bakteri Escherichia coli O157H7 dengan kultur dan PCR. Selama periode Juni sampai November 2014 didapatkan 20 sampel feses diare anak yang memenuhi kriteria inklus dan eksklusi. Setiap penderita diare diambil sampel fesesnya, kemudian dibawa ke laboratorium mikrobiologi dan imunologi untuk dikultur dan diekstraksi, kemudian diamplifikasi dengan mesin PCR. Primer yang digunakan adalah primer E. coli untuk mendeteksi keberadaan bakterinya. Hasil identifikasi dengan media kultur menunjukkan koloni yang tumbuh pada medium McConkey agar tampak berbentuk bulat, tepi rata, permukaan halus dengan warna koloni. Koloni bakteri yang dicurigai sebagai bakteri E. coli kemudian dilakukan uji in vitro dan TSIA untuk menegaskan bahwa koloni yang tumbuh merupakan isolat E. coli. Hasil uji biokimia menunjukkan koloni isolat E. coli pada medium TSIA positif, methyl red positif, VP negatif, urea negatif, sitrat negatif. Pada uji fermentasi laktosa, glukosa, sukrosa, dan manitol positif. Jenis bakteri yang berhasil diidentifikasi pada sampel feses dengan metode kultur yaitu bakteri Enterobacter aglomerans sebanyak 16 isolat 57,14%, bakteri Alcaligenes faicalis sebanyak 1 isolat 3,57%, bakteri E. coli sebanyak 9 isolat 32,14%, bakteri Klebsiella sp sebanyak 1 isolat 3,57%, dan bakteri Proteus vulgaris sebanyak 1 isolat 3,57%. Hasil uji PCR memperlihatkan pitofragmen dengan DNA dengan ukuran 39 bps. Hal ini menunjukkan bahwa pada sampel terdapat bakteri E. coli O157H7, sedangkan pada sampel yang tidak menunjukkan pitofragmen DNA menunjukkan bahwa tidak ditemukannya bakteri E. coli O157H7. Dari 20 sampel feses yang diuji dalam penelitian ini, sebanyak 46,42% terdeteksi bakteri E. coli O157H7 dengan menggunakan metode PCR dan tidak terdeteksi dengan media kultur sebanyak 9 atau 32,14%. Disimpulkan bahwa PCR memiliki tingkat sensitivitas 100% dan spesifititasnya adalah 78%. Ini gambar 1, hasil elektroforesis
tampak pita pada posisi 23,9 pipes dengan VAR M yaitu marker 1-15 sampel pasien diare 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14 yaitu sampel positif. Gambar 2 menunjukkan hasil elektroforesis tampak pita pada posisi 23,9 pipes dengan VCR marker 16-28 sampel pasien diare dengan nomor 19, 22, 23, 24, 25, 26, dan 27 sampel positif dan keterangannya N kontrol negatif. Pembahasan penelitian ini dilakukan selama periode Juni sampai November 2014 dengan 20 subjek pasien diare. Dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi bakteri Escherichia coli O157-H7 pada feses penderita diare anak. Didapatkan 28 subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklus, diantaranya 5 pasien diare berasal dari rumah sakit Labuang Baji dan 23 pasien berasal dari rumah sakit Dayak. Menurut WHO 2004, rata-rata kejadian diare pada anak di bawah umur 5 tahun adalah 3,2 episode per tahun. Berdasarkan data riset kesehatan dasar nasional tahun 2007, diare merupakan penyebab kematian terbanyak pada bayi 3,143% dan balita 25,2% di Indonesia. Pada penelitian ini, banyaknya kejadian diare pada kelompok umur 1-7 tahun dapat terjadi karena pada umur tersebut anak sudah mulai aktif bermain di lingkungan yang kotor serta melalui cara hidup yang kurang bersih dan rentan terkena infeksi penyakit terutama diare. Kelompok umur 0-5 bulan, balita biasanya masih mendapat ASI dari ibunya dan belum mendapat makanan tambahan. Demikian, tingkat imunitas balita tersebut tinggi yang diperoleh langsung dari ASI sehingga resiko terkena diare lebih rendah. Pada kelompok umur 7-11 bulan, biasanya balita sudah mendapat makanan tambahan dan menurut perkembangannya mulai dapat merangkak sehingga kontak langsung bisa saja terjadi. Selain itu, pada usia tersebut anak berada pada fase oral di mana mulut sehingga hal ini dapat di mana anak memiliki kebiasaan memasukkan barang-barang yang ada di sekelilingnya ke dalam mulut sehingga hal ini dapat meningkatkan risiko diare. Berdasarkan jenis kelamin, penderita diare anak dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dengan jumlah pasien 18 atau 64,29% dibandingkan dengan penderita diare anak dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah pasien 10 atau 35,71%. Hasil ini menunjukkan bahwa 6 isolat tersebut memfermentasikan sorbitol sehingga menghasilkan warna koloni yang berwarna merah muda. Di sisi lain, bakteri E. coli tidak memfermentasikan sorbitol sehingga memberikan warna koloni atau colorless, tidak berwarna. Berdasarkan hasil pemeriksaan PCR dengan menggunakan primer E. coli memiliki panjang amplicon 239 pipes yang merupakan daerah penanda gen bakteri E. coli. Hasil uji PCR dari 20 sampel terdapat 13 atau 46,42% sampel yang positif, yaitu sampel pada nomor 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 27 terdeteksi bakteri E. coli dengan menggunakan metode PCR. Namun tidak terdeteksi dengan metode kultur. Sedangkan metode kultur terdapat 6 atau 21,42% sampel yang positif
bakteri E. coli, yaitu sampel 6, 7, 8, 11, 19, dan 24. Metode kultur merupakan metode konvensional yang sering digunakan untuk mengidentifikasi bakteri E. coli. Pada pemeriksaan kultur didapatkan 24 sampel yang tumbuh pada medium McConkey agar dari 24 sampel terdapat 6 isolat yang positif bakteri E. coli dan tidak memperlihatkan koloni jernih colorless seperti halnya pada isolat kontrol ATCC 35150. Perbedaan yang terjadi antara pemeriksaan kultur dan PCR tersebut karena kultur memiliki beberapa kelemahan. Metode kultur memerlukan waktu yang lama, jumlah sampel yang banyak, serta membutuhkan keterampilan dalam mengidentifikasi bakteri. Pada penelitian ini, identifikasi bakteri Escherichia coli O157H7 dengan metode konvensional memerlukan waktu 4 hari, sedangkan dengan metode PCR hanya memerlukan waktu 48 jam. Hal ini disebabkan karena metode PCR langsung dapat mendeteksi adanya Escherichia coli O157H7 dalam sampel tanpa harus mengisolasi koloni bakteri terlebih dahulu. Dengan demikian, metode PCR yang digunakan dalam penelitian ini lebih cepat bila dibandingkan dengan metode konvensional atau kultur. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 28 sampel feses anak berumur 0-14 tahun yang didiagnosis diare diperoleh 6 sampel positif atau 21,42% Escherichia coli O157H7 dengan metode kultur dan 13 sampel atau 46,43% positif bakteri E. coli dengan metode PCR. Dan bahwa teknik identifikasi bakteri E. coli dalam feses penderita diare dengan menggunakan metode molekuler yaitu PCR sudah terbukti lebih sensitif dan menunjukkan hasil yang cepat namun dengan biaya yang mahal jika dibandingkan dengan metode konvensional. Oleh karena itu, dapat direkomendasikan dan digunakan oleh tenaga kesehatan dalam mendeteksi dini sehingga akan membantu penegakan diagnosa lebih cepat dan menentukan pengobatan secara lebih efektif. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.